Akbar. Kesakitannya menunggu doa dari anaknya. Idul Fitri. Semuanya melambaikan tangan, seluruh menangiskan, seluruh air mata sudah terurai jemaah Idul Fitri. Mana doa dari anakku ya Allah? Tinggal kenangan, tinggal sapa, canda tawa, terbayar. Kita gendong, satu tetes pun darahnya tidak akan terbayar. Akbar, Allahu 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 Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa qala fi ayatil ukhra, fa amma man tagha wa asara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia dan cerah ini, yang dimulai dengan sebuah takbir yang diakhiri dengan kalimat tauhid di hadapan Allah, maka perasaan seorang hamba kepada Allah, perasaan gembira itu bercampur dengan rasa kedukaan. Kita mulai kegiatan mulia dengan ucapan mulia alhamdulillah ya rabbil alamin, atas segala kekuatan sampai pagi ini, atas segala kehidupan yang masih Allah pinjamkan. Semoga kita menjadi hamba yang tetap bersyukur sampai husnul khatimah yang memisahkan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Idul Fitri, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Selagi umur dikandung badan masih dunia Allah bukakan untuk kita, jangan sia-siakan hari ini karena besok belum tentu milik kita. Jangan sia-siakan sekarang karena nanti belum tentu kita yang nikmati. Maka selagi Allah berikan nikmat, jangan sia-siakan untuk memperbanyak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, gemuruh suara takbir, tahmid dan tahlil di seluruh penjuru dunia. Mulai dari malam tadi terbenam matahari di ufuk barat akhir Ramadan, maka di situ terbitlah fajar di ufuk timur
Islam seluruh umat Islam di dunia. Maka kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini kepuasan batin, keberhasilan perperangan perjuangan melawan hawa nafsu hari ini sudah selesai dan sudah usai. Kita memetik kemenangan hari Idul Fitri dengan membawa muka yang jernih, muka yang bersih, hati yang suci di hadapan Allah. Hari ini, pagi ini yang berbahagia jemaah Idul Fitri. Mungkin kita duduk dengan sanak saudara orang tua, tapi ketahuilah, di dalam kebahagiaan dan kesenangan kita pagi ini, kalau kita renungkan dari hati yang paling mendalam, bahwa ternyata sebelum Idul Fitri kemarin, sebelum Ramadan, seluruh orang tua yang sudah mendahului kita, seluruh almarhum orang tua yang pernah mengandung kita 9 bulan 10 hari, yang sudah berjuang perasan keringat cucuran air mata untuk melahirkan kita ke dunia, hari ini alamnya berbeda dengan kita. Sebelum Ramadan mereka melompat-lompat, mereka berkumpul dengan canda tawa, sibuk gembira bersama di alam sana, karena Allah lepaskan siksa dari neraka, siksa dari azab kubur. Mereka canda tawanya luar biasa. Tapi di Idul Fitri yang mulia, Idul Fitri yang bahagia orang dunia, tapi kembali mereka berpulang ke tempat sejatinya. Kembali mereka diazab pada pagi ini. Kembali mereka menghabiskan merintih, menukik ketangisan air mata, berurai air mata, keluar air mata, keluar nanah, keluar darah dari matanya, karena takut menghadapi ujian selanjutnya. Sementara kita gembira dengan pakaian yang baru, dengan tempat yang baru, dengan makanan yang enak, dengan minuman yang lezat. Sementara saudara-saudara kita, orang tua yang sangat kita cintai, seorang ibu yang sangat berjerih payah susah hidup untuk membesarkan kita, hari ini tinggal kenangan, tinggal sapa, canda tawa, terbayang oleh kita muka mereka, terbayang kepalanya, terbayang telapak tangannya, tapi hanya tinggal kenangan, tapi hanya tinggal bayangan, tidak tampak di pelupuk mata, tapi ada di dalam hati. Itulah orang tua yang tidak pernah melupakan kita setiap saat, yang tidak pernah berhenti menuntunkan doa kepada Allah agar hidup rumah tangga kita bahagia, agar anak kita menjadi anak yang baik, agar kita menjadi ekonomi yang sejahtera. Setiap sujud di dunia, setiap kata, setiap kalimat, biarlah ya Allah anakku tidur dengan nyenyak, aku pun tidak tidur. Biar dulu ya Allah anakku pakai baju yang baru, biar aku tidak bisa keluar rumah, walaupun aku tinggal di rumah, yang penting anakku keluar rumah pakai pakaian baru agar tidak malu dengan kawan-kawannya. Itu perjuangan seorang ibu ketika kita lahir jemaah Idul Fitri. Bidan tanya, Bu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu akan mati. Kalau seandainya anak ibu selamat, ibu akan mati. Seorang ibu yang sangat mencintai kita, dia bilang, Bu dokter, ibu bidan, biar saya mati di meregang tengah di kesakitan itu, memperjuangkan satu langkah kakinya di akhirat, satu langkah di dunia. Biar saya yang mati Bu dokter, yang penting anakku selamat, yang penting anakku hidup di dunia bahagia. Biarlah saya mati berkalang tanah sampai ke akhirat. Saya puas kalau anak saya bahagia, saya puas kalau anak saya pakai pakaian baru, pakai serba mewah. Biarlah saya tidak pakai baju, biar saya pakai baju yang lama, biar saya tidak keluar rumah menahan rasa sedih dan gelisah, gundah gulana, menahan rasa malu. Yang penting anakku tak malu. Itulah seorang ibu, itulah seorang ayah. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, suatu hari ada seorang anak ketika Rasulullah Muhammad SAW hendak melaksanakan Idul Fitri. Di pertengahan jalan bertemulah dengan seorang anak kecil yang berumur kanak-kanak, menangis sejadi-jadinya, terisak. Lalu Rasulullah tanya, ada apa Anda? Sementara kawan-kawanmu melompat-lompat, nah bahagia canda tawa, nak. Kawan-kawanmu digandeng, dibimbing oleh ayah dan ibunya. Kenapa engkau sebatang kara? Kenapa engkau diam seorang diri? Nah, ada apa? Engkau
matamu sebuah kegembiraan menyambut Idul Fitri kemenangan ini, nak? Ya Rasulullah, wahai Tuhan, Wahai orang tua, hari ini kawanku pakai baju baru, pakai pakaian baru, dibimbing oleh ayahnya, dibimbing oleh ibunya. Tapi saya, ya Rasulullah, tapi saya tinggal sebatang kara, tinggal seorang diri. Ayah saya telah tiada, ya Rasulullah. Ibu saya meninggal, ya Rasulullah. Tinggal saya seorang diri. Mengadu sama ayah, ayah tidak menjawab. Mengadu sama ibu, ibu tidak menjawab. Sementara kawan-kawanku, ya Rasulullah, sementara teman-teman kayaku, ya Rasulullah, sibuk, mereka bahagia, dibimbing oleh ayahnya, dipeluk oleh ibunya, ya Rasulullah. Aku tidak ada teman, tinggal sebatang kara. Itulah anak yatim, itulah anak piatu jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kita bayangkan kesedihan yang paling mendalam di saat itu. Dia menangis, tidak berhenti menangis. Nah, kata Rasulullah, saya ayahmu, istriku adalah ibumu, anakku adalah saudari perempuanmu, Husain dan Husain itu adalah saudaramu. Apa kata seorang anak yang sedih ini? Ya Rasulullah, ibuku tidak ada penggantinya, ya Rasulullah. Ayahku tidak nampak hari ini, ya Rasulullah. Kawanku bahagia dengan baju barunya, ya Rasulullah, dengan pakaian barunya, dengan sandal barunya, dengan peci barunya, ya Rasulullah. Sementara aku tinggal sebatang kara, seorang diri. Menangislah, canda-canda tawa tidak akan pernah ada di mulutku, tidak akan pernah ada di pelupuk mataku, ya Rasulullah. Hanya tangis yang bisa menghibur di hari kemenangan, ya Rasulullah. Rasulullah menangis menengok kesedihan seorang anak yang ditinggal mati ayah dan ibunya. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupakan, jangan pernah tidak kita ingat perjuangan seorang ibu dan perjuangan seorang anak yang ditinggalkan ibunya, yang ditinggalkan anaknya. Ada sebuah kisah di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Ada seorang anak yang membawa ibunya untuk berobat ke rumah sakit. Ibu dibawa berobat sampai di rumah sakit. Masuk, kata ibu dokter. Ya, Bu Dokter. Sampai di rumah sakit, masuk ruang dokter. Ibunya mengamuk. Semua yang ada di meja dokter dicampakkan, pena dipelantingkan, semua alas meja dicabik-cabikkan. Anaknya yang bujang, yang pemuda mengantarkan, digigit, jilbabnya ditanggalkan. Ibu dokter tanya, "Nah, ini siapa? Ini siapa, nak?" "Ini ibu kandungku, Bu Dokter. Ini ibu kandungku, Bu Dokter." "Sejak kapan dia seperti ini, nak?" "Sejak lahir, Bu Dokter." "Kok bisa engkau lahir, nak?" "Ayahku kurang bertanggung jawab. Ayahku kurang punya tanggung jawab. Lahir aku ke dunia, Bu Dokter. Ayahku meninggalkan kami." "Sejak kapan kau rawat ibumu?" "Sejak saya punya akal pikiran. Saya rawat pagi, petang, siang, dan malam. Saya mandikan ibu saya pakaikan pakaiannya. Siang malam saya sibuk berbakti untuk ibuku, wahai dokter." Kata dokter, "Nah, ibumu gak akan pernah tahu. Ibumu tidak akan pernah tahu bahwa engkau anaknya. Kenapa engkau sibuk mengurusnya? Kenapa engkau sibuk memandikannya, menyuci kotorannya? Kau sibuk, kau masih bujang." Apa kata anak muda itu, jemaah Idul Fitri? "Bu Dokter, ibu saya tidak akan pernah tahu siapa saya. Saya tak akan pernah kenal dengan saya karena dia gila, Bu Dokter. Tapi Allah tahu, Bu Dokter. Allah tahu bahwa saya anak kandungnya, bahwa saya anaknya, dan saya Allah perintahkan untuk mengabdi walaupun dia gila, walaupun separuh binatang, separuh orang, tapi dia mengalir darahnya, mengalir dagingnya di tubuh saya, Bu Dokter. Gila, gila, Bu." Jemaah Idul Fitri, ibunya gila, tapi siang malam, pagi dan petang dia sibuk mengurus ibunya. Ibu kita mungkin tidak gila, jemaah Idul Fitri. Ayah kita nggak gila, sadar
sama seperti kita. Tiba bulan puasa, tiba bulan baik, ayah yang sudah tua tinggal di rumah yang besar. Dia pengen anaknya datang sekali seminggu, nak tolong jenguk ayah. Sekali sebulan, nak tolong tengok ibu, nak ibu tak butuh uang, ibu tak butuh rupiah engkau, nak. Yang ibu butuhkan mukamu datang, nak. Kau duduk di hadapan ibu, nak. Kau pegang kaki ibu, nak. Kau pijit kaki ibu, nak. Rasanya dunia ini sudah menjadi surga bagi ibu, nak. Itu adalah harapan seorang ayah dan ibu. Ayah itu tak butuh uang, jemaah Fitri. Ibu kandung kita tak butuh peduli dengan uang. Yang dia butuhkan peduli, kasih dan sayang, perhatian selagi dia hidup. Dan ibu akan berbicara, nah, selagi ayah bisa kau panggil, nak. Dan ayah menjawab. Selagi ibu kau panggil, nak, ibu pun akan jawab, ya, ma, iya, nak. Ini ibu, nak, ini ayah. Tolong jenguk ayah, nak. Ayah sudah tua, tak sanggup lagi ke tempat engkau, nak. Engkau ekonomimu baik, nak. Ekonomimu mewah, hidupmu sudah mulai bahagia, nak. Tapi kata ibu, jangan pernah kau lupakan ibumu yang setiap saat mendoakan engkau, nak. Yang setiap waktu mendoakan engkau, nak. Air susu ibu, nak, yang sudah membuatmu besar. Keringat ibu, nak, yang bisa membuatmu makan dan minum. Keringat ibu, nak, yang bisa membuatmu pakai baju dan celana. Selagi ibu hidup, selagi ayah hidup, maka bertilah sampai ke tepi dunia manapun ibu tinggalkan kita selamanya. Tidak akan pernah ada ibu yang lain yang bisa menggantikan ibu kita. Kalau nanti malam dia meninggal, badannya terbaring kaku, sapa ayah, tolong ya, saya belum berbakti, ya, saya masih sedikit bakti kepada ibu, kepada oma. Jangan tinggalkan anakmu, nak. Jangan tinggalkan anakmu, wahai ayah. Ayah masih sedikit bakti, masih sedikit memberi kepedulian dan perhatian. Tolong panjangkan umur ayahku, ya Allah. Panjangkan umur ibuku, ya Allah. Datang malaikat yang tidak diundang pun akan cabut nyawa ibu. Menangislah. Robekkan baju, robekkanlah. Ayah pergi tinggalkan kita. Tangisan air mata yang bisa menghibur serta tawa di waktu itu. Apa boleh buat seorang anak yang lemah hanya bisa bermohon, panjangkan umurku, ya Allah. Panjangkan umur ibuku, ya Allah. Tapi diambil juga oleh Allah. Selagi ibu dipanggil menjawab, maka panggillah dengan kasih sayang, pedulikanlah dengan perhatiannya. Tapi hari ini ada ibu kandung, ada ayah kandung yang sedang merintih kesakitan, yang sedang meregang di tengah kesakitannya, menunggu doa dari anaknya yang sedang berada di lautan azab, yang sedang berada di lautan api yang sangat dalam, lautan yang sangat luas, yang sedang melambaikan tangannya. Semua orang tua yang sudah mati, jamaah Idul Fitri, semuanya melambaikan tangan, sibuk menangiskan, seluruh air mata sudah terurai, jamaah Idul Fitri. Mana doa dari anakku, ya Allah? Mana doa dari anak kandungku, anak soleh dan solehku, ya Allah, yang kaya, yang sudah kusekolahkan, ya Allah, yang sudah besar, ya Allah, yang sudah dihormati, ya Allah, yang sudah dimuliakan orang, ya Allah, yang sudah besar, ya Allah, yang sudah alim, ya Allah, yang sudah sarjana, ya Allah. Semua orang tua hari ini akan berdoa di hadapan Allah. Yang sudah tinggalkan kita akan minta sama Allah, ya Allah, bukankah dulu anakku besar dengan air susuku, ya Allah, aku sekolahkan banting tulang pesanan keringat, ya Allah, biar mereka sekolah, biar mereka dididik, ya Allah, biar dia menjadi anak soleh, ya Allah. Mendoakan hambamu ini yang hina, yang banyak dosa, yang sedang meregang di tengah lautan azab yang sangat dalam, yang sangat luas, jemaah Idul Fitri, yang menunggu doa-doa kita yang masih hidup. Idul Fitri yang maha mulia, jemaah Idul Fitri yang berbahagia.
cintai, para atu, para kakek, para nenek yang sudah kita cintai, hari ini mereka berbondong-bondong dikumpulkan di tempat yang sama, lautan azab, dan mereka meregang di tengah ketakutan dan azab itu. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebelum Allah ambil itu ayah, sebelum Allah ambil ibu kandung kita, dia hari ini mungkin sudah tua, tangannya sudah mulai berkeriput, mukanya sudah mulai berkeriput, badannya sudah mulai bungkuk. Maka seorang anak, jangan sekalipun kita hina mereka, jangan sekalipun kita tolak nasihatnya. Kenapa tangannya keriput? Kenapa mukanya sudah mulai berkerut? Kenapa badannya sudah mulai bungkuk? Karena pengen kita besar dengan baik, karena pengen kita hidup sehat, mencari makan, mencari minum, mencari pakaian, nafkah lahir dan batin, banting tulang mereka. Yang penting kita makan dengan enak, kita minum dengan lezat. Semua yang mereka lakukan hanya terbaik untuk anaknya. Maka kita hari ini sudah sehat, hari ini sudah kuat, semua pencarian sudah kita bisa berikan. Berikanlah perhatian itu, berikanlah doa itu setiap saat. Oh, kita tidak peduli dengan mereka, kita kasar dengan mereka, kita bentak mereka, kita marahi mereka, mereka akan bersujud di hadapan Allah. Ya Allah, berikan kebahagiaan untuk anakku ya Allah, berikan kebahagiaan untuk anakku ya Allah. Ya Allah, sejahterakan ekonominya ya Allah. Apa yang dicarinya ya Allah, sampai hajatnya ya Allah, sampai niatnya. Akan senantiasa bermunajat kepada Allah di sujudnya, akan bermunajat setiap lantunan doa untuk anaknya. Jangan sampai jemaah Idul Fitri air susu dibalas dengan air tuba. Satu tetes darah menetes ketika melahirkan kita tidak akan pernah terbalas. Kita gendong ayah kita, kita gendong ibu kandung kita sampai ke Makkahul Mukarramah, kita kelilingi tawaf di sekeliling Ka'bah, kita bawa berlari kecil antara sa'i dan Safa dan Marwah, kita bawa ke tanah air, kita gendong. Satu tetes pun darahnya tidak akan terbayar oleh itu semua jemaah Idul Fitri. Satu tetes darah menetes ketika melahirkan kita, berapa kuat pun kita berbakti, tidak akan terbalas. Pintu surga yang paling mudah kita masuki ada pada ridho orang tua, dan pintu surga, pintu neraka yang paling mudah dimasuki ada terletak pada marah kedua orang tua. Jemaah Idul Fitri, sebagai kesimpulan khutbah ini, mari kita berenung sejenak. Dosa kita banyak, maksiat kita banyak, muka kita berhadapan saat ini dengan Allah di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang menang di hadapannya, orang-orang yang penuh kesucian, yang taubatnya diterima, yang ibadahnya khusyuk dan dilipat gandakan segala amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita tidak pernah ada di dunia ini, kita tidak akan pernah besar, kita tidak akan pernah sehat, ekonomi kita tidak akan pernah mendapat, kehidupan rumah tangga tidak akan bahagia tanpa doa dari lidah yang mulia seorang ibu yang sangat mencintai dan menyayangi kita. Jangan sampai kita sia-siakan sayang mereka, karena sayang seorang ibu tidak ada ujung, tidak ada tepi. Maka belajarlah untuk menyayangi orang tua yang tidak ada ujung, tidak ada tepi. Hari ini mereka sudah meninggal, kirimkan doa, kirimkan bacaan Al-Quran, kirimkan sedekah, kirimkan kurbannya, agar mereka Allah tolong di hari kemenangan. Menang kita di dunia, jangan lupakan mereka sedang sengsara di akhirat. Kemenangan itu tidak akan lama kalau kita ingat sejarah kematian hari ini, sejarah almarhumah akan kembali mereka diazab, menunggu doa dari anaknya, dari cucu kemenakannya, mendoakan beliau, dan itu pasti sampai kepada mereka. Yang terakhir, jangan biarkan seorang anak hari ini, pagi ini, bermenung sendiri ketika ayah yang telah tiada, ibunya telah pergi meninggalkan untuk selamanya. Maka kitalah orang tua mereka. Jangan sampai mereka bersedih. Kesedihan mereka adalah duka kita. Kesedihan mereka adalah kesedihan yang paling mendalam. Rasulullah sampai meneteskan air mata jemaah. Rasulullah menangis terisak-isak menengok seorang anak sebatang kara, belum berumur 12 tahun, tapi sudah menanggung kesedihan yang sangat mendalam. Diharapkan ayah
diambil Allah. Diharapkan ibu kandung pun tidak bertahan lama. Diharapkan sanak saudara pun tidak ada. Diharapkan kakak kandung dan saudari kandung, ternyata semuanya tidak punya. Yang dia punya saat itu hanyalah kesedihan yang bertopengkan air mata, yang berkendaraan sebuah bahtera kesedihan yang paling mendalam. Hatinya merintih, matanya menetes, lambang kesedihan. Butuh perhatian dari kita sebagai saudara seakidah, seiman. Akuilah kita orang tuanya, kita sanak saudaranya, kita pemilihnya. Ulurkan tangan, bimbing mereka, jangan sampai mereka bersedih. Kesedihan mereka akan celaka bagi kita yang tidak peduli dengan mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat. Ayahku tidak nampak hari ini ya Rasulullah. Kawanku bahagia dengan baju barunya ya Rasulullah.